wabarakatuh. Kurang kenceng. Perkenalkan, nama saya Dr. Indah. Saya salah satu dokter di Klinik Medika Mulia Bekasi. Oh iya, benar. Dia paling ini nih, paling Populer dia. Saya ya. Kalau dia yang praktek banyak pasiennya. Saya pagi ini dikasih tugas amanah sama Dokter Astini, Kepala Klinik Medika Mulia Bekasi, untuk menyampaikan masalah kesehatan pada wanita. Oke. Itu kesini untuk apa ya? Senam. Oke, sehat ya. Sehat. Temu Bu Indah. Oke, untuk sehat ya. Kangen Bu Saya Indah. mau tahu definisi sehat itu apa? Ada yang bisa nemenin saya ke sini nggak? Ayo, Mau nggak Bu? Nggak terserang penyakit. yang sehat. Ayo Pak, Bu. Bapak, ayo temenin Pak, Bu Indah. Ya, ayo Pak, Bapak. Ayo Bu, bisa ke sini nggak? Ayo mangga Bu. Ayo, maju. Dok. Dijawab aja, Oke, Dok. definisi Jawab sehat aja, Dok. menurut WHO adalah suatu keadaan, kenyamanan, kesejahteraan dari badan kita, fisik kita, psikologis kita, mental, sosial, sehingga badan kita bisa berfungsi secara baik dan bisa melakukan aktivitas tanpa keluhan. Ya Pak? Ya, Bu Dokter. Sedangkan Ya, Bu sakit itu Dokter. apa, Pak? Bu, Satu keadaan. Ya. ada keluhan, nyeri-nyeri, Tidak nyaman. nggak bisa, Tidak nggak nyaman. nyaman. Tidak sejahtera. Bisa Sip. tidur. Gampang marah. Susah Susah. tidur. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya, Ibu lebih milih mencegah penyakit apa mengobati? Mencegah. Mencegah. Ibu. Milih ibu. Ini dokter dia. Gimana caranya mencegah? Datang ke senam. Mencegah, gimana caranya? Ada yang bisa kesini nggak? Nanti saya kasih sesuatu deh. Ayo dong. Itu, kasih sesuatu. Yuk. Ayo Bu Olga. Ke sini Apa dong. itu PHBS? Ada yang tahu nggak? HBS. Ayo dong. Cakep. Oke, Mbak Dwi bunten mau kasih Ibu buah dong. Ah, coba Pak Imam maju nih kalau udah gini nih. Apa tadi? HBS. Oke Bu, perilaku hidup bersih sehat itu apa? Yaitu upaya kita untuk melakukan, untuk menjaga badan kita, menjaga kebersihan, kesehatan, Oh, bisa tubuh kita berfungsi dengan baik, ya Bu ya. Ada yang Salah ngambilnya. Nggak apa-apa. Mencegah. Mencegah. PHBS sama Kemenkes itu singkat menjadi cerdik. Apa itu cerdik Bu? Ada singkatannya? Ada yang tahu nggak? Cerdik apa ya? Ceria. C-nya itu apa? Ceria. C, kesehatan secara berkala. Cek. Oh, Cintai badan kita. Cek kesehatan Nggak ada berkala. yang bisa mencintai diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Selain Bu Dokter. Oke? E-nya apa? Enak makan. Enyahkan yang namanya asap rokok. Ibu, yang merokok mudah-mudahan bisa Sehat. merokok atau bisa berhenti ya. Ya. Temen dia. R-nya apa Bu? R. Ayo apa? Rutin berolahraga seperti Ibu. Jangan males gerak. Ya. Oh iya. Jangan mager. Jangan D-nya mager apa? Pak De. Diet benar. Harus seimbang, sayur buah, kurangi yang namanya gula, garam, gorengan, tepung, nasi. Ya kurangin satu-satu. Otomatis sudah. Otomatis sudah. Dikurangi ya Pak. Kan kita maunya sehat, ya nggak Pak? Makanan pensiunan itu. Di I-nya apa Bu? Ada yang bisa nggak? Sebut I. Cerdik.
apa? Istirahat cukup. Cakep, tidur cukup, istirahat cukup. Nah, baru bener nih. Minum banyak. Tadi saya lupa R-nya apa? Bisa tambah apa, Bu? Rekreasi. Ya. Hotel banget tuh. Bebar banget tuh. Istirahat cukup. Oke. Bedwatel banget Apa, itu. Bu? Cerdik. Kantong tebel. Kendalikan stres. Oh, kendalikan Kalau stres. kita stres, daya tahan tubuh bisa drop. Ya. Oke. Mengenai masalah kesehatan wanita itu banyak ya, Bu. Tapi kita akan fokus pagi ini mengenai kanker serviks. Oke. Dengerin tuh. Bapak tahu nggak kanker serviks apa, Kak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Kanker itu. Biar tahu ya, Pak. Itu tumor ganas di leher rahim, namanya serviks. Bisa disebabkan apa, Bu? Disebabkan karena virus HPV. Apa itu? Human Papilloma Virus. Jadi ada mutasi genetik. Jadi sel-sel itu akan berkembang secara abnormal. Secara abnormal dia akan tumbuh menjadi keganasan. Ada yang tahu nggak, Bu, keluhan kalau kanker serviks itu seperti apa ya? Keputihannya kayak gimana? Yang tidak putih. Apalagi? Bu, siapa? Ibu siapa? Olga. Ibu Olga, apa aja, Bu? Ayo, Bu, sebutin. Nggak dapet deh kalau nggak maju. Monggo. Pertama, keputihan yang terus-menerus dan berwarna hijau sampai ke kuning-kuningan. Kau tahu? Kau tahu? Terus gatel. Apalagi? Terus Kau tahu dia ya? cuman itu taunya. Oh, Ibu apa? Terus apa? Warna Ya, terima kasih dokter. Warna gas separuh. selain putihan apa? Nyeri perut bawah. Waktu berhubungan keluar darah. Nyeri setelah berhubungan. Nah, apalagi? Omel terus. Pakai diperjelas lagi. Berat badan ada yang sampai keganasan bisa turun sampai situ. Terus ada riwayat keluarga yang kena genetik, benar. Apalagi, Bu? Nah, Gatel. Terus menerus. nah, teratur, benar. Ada perdarahan di luar siklus men atau enggak di saat menopause, perdarahan. Alhamdulillah di sini Ibu nggak ada ya? Ya, Alhamdulillah cakep. nggak ada. Oke, sip. udah nggak semua. Bu, kanker serviks itu bisa dari apa aja? Ada multifaktor ya. Salah satunya kan ada infeksi dari HPV itu, Human Papilloma Virus. Dan faktor-faktor yang lainnya seperti apa? Faktor yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Yang nggak bisa diubah itu seperti apa? Karena ada riwayat keturunan sebelumnya dari keluarga kanker juga. Bisa. Lifestyle, hormonal, apalagi diet yang nggak seimbang, istirahat yang nggak cukup, nggak bisa kendali stres. Tadi cerdik tadi ya, Bu, PHBS ya, kita intinya PHBS sama cerdik itu harus cintai diri sendiri, ya. Lalu setelah keluhan, penyebabnya apa? Gimana caranya? Kalau ada keluhan seperti itu, Bu, sebaiknya dikonsulkan ke dokter. Nanti ada pemeriksaan. Ke dokter Indah. Nah, bisa itu namanya untuk screening, Bu. Screening itu apa? Bisa apa? Seperti apa screening?
kita bisa IVA Bu, lakukan IVA. Itu yang paling murah. Inspeksi visual asam asetat. Jadi pakai kapas lidi, dipakein cuka asetat Bu, yang biasa Ibu suka masak. Nah, itu. Nanti itu kelihatan ada sel-sel kanker apa enggak. Gitu. Sama bisa pap smear. Tapi pap smear bisa dilakukan pada apa Bu? Pada wanita yang sudah berhubungan seksual. Sebaiknya yang sedang masa reproduksi Bu, sebaiknya jangan untuk remaja ya Bu. Nah ya. Boleh. Kalau misalkan nggak ada keluhan, enggak. Tapi kalau misalkan ada keluhan, keputihan, nyeri perut, ya. Aman. Selagi itu bisa menjaga Aman, Bu. semuanya tadi. Aman. Ya. Amin. Terus untuk pencegahannya gimana Bu? Di sini ada vaksin yang namanya vaksin HPV ya Bu. Tapi vaksin ini biasanya untuk usia remaja sama yang kalau pap smear-nya itu negatif. Tapi kalau positif berarti kan curiga kanker, itu harus tindak lanjutin. Gitu. Nanti insya Allah info ya Mbak Dwi. Apa? HPV kenapa? Iya, dikhususkan sampai masa menstruasi dan 12 tahun itu, sebelum 12 tahun itu bisa 2 kali Bu suntiknya. Udah lewat Bu, udah lewat. Ya, nggak apa-apa kalau pasir ya. Jangan Bu. Itu vaksinasi HPV. Tadi info dari Mbak Dwi itu mengenai IVA ya Bu. Nanti akan dilakukan di PN ya kalau nggak salah ya, Mbak Dwi atau Mbak Ina. Tadi katanya nggak boleh vaksin. Tes. Ya, jangan Bu, jangan. Nah, kalau itu nggak apa-apa Bu, misalnya usia remaja itu diwajibkan Untuk vaksin. vaksin. Tapi kan kata dokter tadi sebaiknya vaksin dulu. Sementara Untuk yang kan remaja kan sudah nggak boleh divaksin. aktif berseksual Bu. Ah iya. Udah aktif. Untuk remaja berarti vaksinnya. Jangan divaksin. Jangan divaksin. Info dari Mbak Dwi akan dilakukan di PN kalau masalah yang tadi ya. Bulan Juli pertengahan Bu. Akan ada screening IVA. Nanti boleh tanyakan ke Mbak Dwi. Ya Bu. Ada yang mau tanya nggak Bu mengenai CA cervix ini ya? Tadi syaratnya vaksin harus pasmir dulu atau tidak perlu pasmir untuk Kalau vaksin. sebaiknya pasmir dulu. Nah, itu yang saya rancu dong. Sementara kan masa remaja dong. Masa Nggak boleh. Maksudnya remaja gitu loh. Kan nggak boleh di Iya pasmir kan dia enggak. Yang sudah nikah Bu, yang sudah nikah sudah enggak. kalau yang belum nikah maksud saya gimana? Belum nikah apa maksudnya? Vaksin. boleh pasmir atau tidak? Jadi gini, pasmir itu kalau remaja tidak dianjurkan, Tidak, Bu. mengganggu. Tapi divaksin itu pada saat remaja. Nah, sementara vaksin dilakukan setelah pasmir. Jadi gimana tuh? Saya bingung tuh. Jadi harusnya gimana? Yang benar. Kalau pada usia seperti kita
dia 20 sampai 40 sudah menikah. Terus perlu vaksin apa enggak? Better baiknya kita nggak apa-apa pastiin dulu gitu. Untuk biar supaya menghindarkan itu. Dok, kita nanya anak yang belum menikah. Oh belum nikah jangan Bu. Berarti tidak perlu vaksin untuk anak yang belum Iya, menikah. dianjurkan. Jadi ada program pemerintah supaya mencegah namanya kejadian kanker serviks itu. Oh, soalnya kebetulan anak saya disarankan untuk vaksin Iya, HPV. berapa? Sementara 27 tahun tapi belum menikah. Belum nikah nggak apa-apa Bu. Jadi nggak perlu vaksin. Nggak usah, kecuali Nah, itu ya. Pertanyaannya itu dok. Ya udah ketemu. Oke, makasih dok, makasih. kecuali sudah menikah ya Bu. Ya, ya. Paham ya Bu ya? Ada yang mau nanya lagi Bu? Ayo silakan yang bertanya siapa ngacung. Pak Bonten, salah satu faktor resiko adalah apa? Resiko kanker serviks Bu. Harus ada kata S Bu. Setia. Sesuai sama pasangannya. Muhrimnya. Ya Pak, Bonten jangan jajan. Jangan ketiam. Ya kan? Tiap hari jajan nih. Cemilan 10, 11. Ya Pak, Bu. Ada yang mau tanya nggak? Kalau udah menopause, apakah masih bisa terjangkit itu apa terdeteksi kanker serviks? Bisa aja, bukan dari faktor resiko yang bisa diturunkan atau enggak. Tergantung dari lifestyle kita, ya kan? Nah, gitu. Hah? Iya. Para pasangan, Mana Pak Tono mana sih? Pak Tono nggak ada. Apa Tuh kan? gejalanya? Oh iya itu Bu. Ada perdarahan pada saat menopause, refleks segala macam, nyeri perut bawah. Kalau bapak-bapak boleh nanya Bu, enggak ya? Ngomong Ya. Pak, boleh. Iya, baik, terima kasih atas waktunya. Mau tanya aja nih dok. Kenapa kalau wanita sudah menopause itu mungkin agak menurun ya gairahnya? Terima kasih. Cerita pribadi nih. Pribadi. Pengalaman pribadi. Banyak faktor. Oh, banyak faktor. Buka kartu. Kartu sendiri. Kartu as. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab enggak? Boleh jawab. Kurang tidur. Lagi ya Bu. Pribadi. Ya, Bu. Curhat. Curhat nih. Jangan kayak helikopter ya dok. Tentang istrinya nggak ikut senam ya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak Ibu, Pak? Pak Imam, mic-nya itu loh. Mic-nya Pak Imam. Cekelah. Tadi belum dijawab kayaknya. Ada faktor Pak. Ibu, salah satu faktor mencegah kanker serviks kan kita menjaga kebersihan wanita Betul, kita. betul. Kan sekarang tuh banyak ditemukan sabun sirih. Nah itu lebih baik membersihkan dengan sabun sirih atau dengan rebusan daun sirih tersebut. Kan Anda kita suka ngerebus daun sirih kan, hangat-hangat dibersihin. Itu lebih baik nggak? Lebih baik Atau berapa kali dalam sebulan kita membersihkan dengan sabun sirih atau daun sirih tersebut? kalau di dokter objin ya Bu biasanya sih pakai larutan yang namanya lakasit. Itu menjaga keasaman di vagina kita, kemaluan. Kalau untuk daun sirih mah enggak. Yang penting selagi kita bisa menjaga kebersihan kita, kayak misalkan nih habis olahraga basah,
maaf ya, tolong dari rumah dibawa pakaian ganti ya, jangan sampai lari, jangan sampai ada keluhan gatel, keputihan, intinya itu ya, oke Bu. Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Bapak Ibu? Ayo silakan ibu bapak yang mau bertanya silakan. Pak Budi ini mau nanya nih. Ini masih keperjakaan ini. Saya menjawab pertanyaan Pak Imam tadi. Ya, Alhamdulillah. Jadi Ya, ya. agak miss dia. Jadi bapak-bapak itu banyak maunya, tapi sedikit kemampuannya. Sementara ibu-ibu sedikit maunya, banyak kemampuannya. Bu, ada yang mau balas nggak Bu? Ayo pantun dong, balas dong, balas dong. Makanya Pak Budi nggak boleh jadi helikopter ya. Polisi doang kagak nembak-nembak. Bu, mau nanya lagi nggak? Kalau nggak saya mau nanya. Ada Bu. Ayo, mau nggak Bu? Assalamualaikum Dokter Indah. Waalaikumsalam. Makin cantik ya. Mau nggak Bu? Terima kasih kesempatan ini. Tempo dulu waktu kita masih sebagai karyawati ya, kita ada istilah general check up. Ya, di situ diantaranya ada yang namanya pap smear untuk kita free. Terakhir saya ingat sekali di Percetakan Negara oleh Bu Dwi. Ya, waktu belum pensiun. Semua di check up. Saat itu ada istilahnya kalau bagus seperti apel gitu kan, bentuknya di dalamnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagus. Kemudian dari saat itu nggak pernah lagi pap smear. Sebaiknya. Karena ada pensiun. Kalau nggak salah ya. Iya. Sebaiknya kalau kita pap smear dengan menyatakan bahwa kita ini bagus, sehat, itu akan apa namanya kalau kita nggak pap smear atau sebaiknya berapa? Terima kasih Bu Indah yang cantik. Bu, pap smear boleh dilakukan 2 sampai 3 tahun. Kalau riwayat pap smear sebelumnya ada sesuatu ya Bu. Tapi kalau ada sesuatu itu perlu dulu atau nggak minimal 6 sampai setahun. Oke Bu. Itu namanya dokter Eko Toto. Bu Ibu Menteri yang bertanya. Bu, Pak, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak saya mau nanya. Ada ya? Ada yang bisa tahu kepanjangan dari cerdik itu apa, Bu? Ayo, Bu. Ya, tuh nih. Pernah itu lupa. Ayo, Bu. Ayo. Ya. Ayo jawab. Ayo, Bu. Hari apa? Dibantu. Ayo, Ibu. Cek. Cek kesehatan secara rutin. Ayo, Bu. Bolga. Kan mau dapat 2. Rokok. Ayo. Aktivitas. Ayo, Sob. Cek kesehatan secara berkala, Cakep. menyahkan asap rokok, Nah, rutin berolahraga, Cakep. diet, istirahat, rekreasi, dan kendalikan Oh, stres. Dapat buah ini. Asik. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya lagi nggak, Bu? Kalau nggak saya mau tanya. Ayo dapat. Dapat Ini aja melon. ya. Dapat melon. Ayo. Kanker serviks disebabkan oleh virus apa? HPV. Apa kepanjangannya, Pak? Ayo Pak Budi. Apa, ayo, Bu? Man papiloma virus. Apa hanya apa? Man papiloma virus. Cakep. Oke, Bu. Cakep. Maju Bu. Bu, mana, Bu? Lu nggak belajar kan? Dok, boleh tanya dok? Monggo.
Mantap. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terindah, saya mau tanya, kalau untuk kanker serviks itu kan kebanyakan usia muda. Apakah kalau kita yang seperti udah lansia ini masih bisa terkena kanker serviks? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa wabarakatuh. aja Ibu, ini kan kanker karena virus. Virus itu timbul karena apa? Dari tadi faktor yang tadi Bu, yang keturunan. Terus kita harus cerdikan tadi. Ya Bu, kalau kita nggak bisa menghindari yang kalau kita tidak bisa cerdik, daya tahan tubuh kita bisa turun. Pak Kita Lusino. nggak bisa jaga kebersihan kesehatan kita Bu, terutama organ dalam. Ya Bu, bisa aja. Ya Bu. Monggo. P2T. P2T.